Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam majelis ilmu kita Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor. Wadimor tentu sarung kita. Baik, nah pemirsa dan juga Bapak Ibu sekalian, ada seorang sekumpulan anak murid datang ke Kiai. Dia bilang, Kiai waktu itu sedang menghadapi ujian, tolong doakan kami. Kiainya bilang, anak-anak ini minta doa lulus atau minta doa ilmu yang bermanfaat? Kira-kira jawabnya apa? Kemudian ada lagi, ketika seseorang ingin mendapatkan sebuah jabatan, ingatnya bagus, ketika saya dapat jabatan, saya akan merubah situasi dengan baik. Tetapi untuk mendapatkan jabatan tersebut harus mengikuti cara-cara yang dianggap lazim dengan menggunakan uang dan sebagainya. Nah, ini ayah harus memberikan jawaban terhadap fenomena yang seperti ini. Silakan ayah. Saya juga mau bertanya sama mahasiswa kalau begitu. Adik-adik mau benar atau mau menang? Kira-kira jawaban itu benar tidak menurut agama? Ibu-ibu mau benar apa mau menang? Mau menang kan? Mestinya orang Islam itu kan mau benar. Sebab kebenaran itu sekalipun sementara kalah, endingnya pasti menang dia. Kalau kita karena memang semua mau instan, kita kan sudah biasa instan segalanya ini. Jadi yang penting menang, soal benar soal kemudian. Nah, di sini perlunya setiap pihak mendalami ilmu tentang al-Islam kita ini. Supaya kita paham betul apa kata agama. Jadi jangan terbawa arus angin ke barat, kita ke timur, angin dari barat kita ke timur, angin dari utara kita ke selatan. Supaya tidak begitu, memahami betul. Ini kadang-kadang kita jangan pun mendalami agama yang benar. Soal-soal sederhana, tadi rukun Islam dikasih contoh sama Agus. Saya coba mau kasih contoh yang lain. Yang paling gampang, Ibu pernah dengar kata fardu kifayah? Pernah? Apa fardu kifayah itu? Ibadah wajib yang apabila sebahagian telah melakukan, maka gugurlah ibadah itu pada sebahagiannya. Begitu kan? Contohnya apa? Memandikan mayat. Apalagi? Udah kan nggak tahu lagi? Jadi sedangkal itu Islam. Padahal ibu sholat pakai kain. Maka punya pabrik kain fardu kifayah itu. Kain dibuat dari kapas. Sebahagian umat Islam harus punya pabrik kapas. Yang mengerjakan kapas harus ada labor. Kita mesti belajar economic relation, labor relation. Punya pabrik itu fardu kifayah, pabrik tekstil. Pabrik itu mesti di-manage. Manajer dan para manajemen itu menciptakan mereka fardu kifayah. Itu tidak pernah kita pelajari. Pokoknya fardu kifayah ngurus mayat. Habis ngurus mayat apa? Selesai. Jadi orang Islam itu agama tukang ngurus mayat saja. Khadijah tidak begitu ibu. Memaknai fardu kifayah itu sempurna. Nah oleh karena itu kita perdalam agama. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Kita konsekuen pada yang benar. Mungkin karena kita benar sementara kalah. Tidak apa-apa. Kalah dalam kebenaran lebih mulia di hadapan Allah. Daripada menang dalam kesalahan. Sekarang yang orang kejar bukan itu. Yang penting aku menang. Soal cara, soal lain. Akhirnya umat jadi machiavellistis semua. Yang penting menang, yang penting menang, yang penting menang. Malah kadang-kadang mencari pembenaran. Justifikasi kata orang sekarang. Mencari pembenaran sesuatu yang jelas salah. Dibela. Ibu, bapak, saudara-saudara, teman-teman di mana-mana. Silahkan naik setinggi-tingginya. Tapi jangan sambil mencuri. Silahkan berkuasa setinggi-tingginya, tapi dengan kejujuran. Silahkan kaya sekaya-kayanya, jangan dengan korup. Udah sekali-kali saya jadi kiai, saya bacalah ayatnya. Fa'amma man tagha atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kalau kamu hidup tagha, melampaui batas,
Atharul hayata dunia, cinta dunia berlebihan, meletakkan harta di hati. Fainal jahimah hiyal ma'wa, kamu dapat neraka dunia akhirat. Sengsara. Kalau ngomong neraka jangan dibayangkan api di akhirat saja. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa takut berbuat dosa kepada Tuhannya dan pada mengendalikan hawa nafsu, fa innal jahima fa innal jannata hiyal ma'wa, akan kuletakkan dalam kehidupan bahagia yang paling tinggi itu. Ini kan ayat kita baca tiap sholat. Kenapa ayat itu kita langgar setiap saat? Bukan cuma orang biasa, orang-orang yang ngerti agama kadang-kadang jadi pelanggar atas ayat ini. Mestinya kalau kita sudah baca ayat ini, tiap hari kita baca ayat itu. Kita jadi pengamal itu. Kalau kita punya harta, Ibu, harta jangan disimpan di hati. Simpan di bank saja. Sebab kalau harta disimpan di hati, bakhil. Kotak amal liwat, nyumbang 100 perak, duitnya logam, hitam bekas kerokan nanti. Bakhil, menjadi orang bakhil. Kalau kita cari jabatan dengan cara yang tidak benar, kita harus bayar jabatan dengan kos yang terlalu mahal. Apa itu? Murkanya Allah kepada kita dan para malaikat kepada kita. Kalau kita mendapatkan istri atau suami dengan cara-cara yang tidak benar, kos yang harus dibayar juga terlalu mahal. Menjadi tidak sakinah mawaddah sepanjang hayat di rumah tangga itu. Islam telah memberikan garis. Sebagus itu, secantik itu, seindah itu. Ayatnya kita baca tiap saat. Kenapa tidak menjadi pengamal? Apa yang kita baca orang lain yang mengamalkannya. Seringkali umat terjebak pada hal-hal semacam itu. Agus, coba ibu bapak, anda zofatu minal iman. Kebersihan bahagian dari iman. Itu yang punya hadis siapa itu? Kita kan? Tapi yang menciptakan AC Jepang. Yang menciptakan air condition Jepang. Yang menciptakan kulkas Jepang. Yang menciptakan vacuum cleaner Jepang. Yang bikin parfum juga orang lain. Yang bikin bed squib juga orang lain. Yang punya hadis kita, tapi orang pengamalnya. Kejujuran. Pak Rektor, saya pernah belanja di sebuah negara tetangga, karena saya tergesa-gesa, lalu saya ambil telur itu tidak sempurna, pecah dia. Waktu saya bayar di kasir bilang, kami tidak jual ini. Saya bilang, saya tidak punya waktu terburu-buru. Dia bilang tidak, pemerintah kami tidak mengizinkan kami menjual barang yang tidak baik. Itu kan Islam sebetulnya itu. Kenapa jadi orang yang mengamalkan itu? Saya bilang, saya tidak punya waktu, Dek. Tidak punya waktu. Dia bilang, kalau Bapak tidak punya waktu, tinggalkan toko kami. Pemerintah kami tidak mengizinkan kami menjual barang-barang bekas, sebab penyangkut kehormatan bangsa kami ini. Di kita pedagang malah menipu. Di kita malah berdusta pedagang. Padahal orang yang akan masuk surga pertama nanti pedagang yang jujur, hakim yang adil. Saya tidak tahu benar apa tidak. Apa yang diberitakan dalam berita-berita akhir-akhir ini, membaca para pedagang tidak nyaman untuk didengar. Kalau tidak saya katakan menjijikkan itu semua. Nah, Damai Indonesia memberikan sebuah pesan buat semua keluarga besar bangsa Indonesia. Mari kita jujur. Satu kata dengan perbuatan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Negeri ini sudah terlalu lama terpuruk. Dan negeri ini yang bisa memajukan adalah bangsa sendiri. Bismillah, kita majukan mulai hari ini. Subhanallah. Ini rasanya kalau dengerin ayah tuh kayaknya ada yang tertonjok-tonjok gitu ya. Karena ternyata kita masih ngaji dalam konteks tekstual ya, belum kepada hal yang substansi dan bisa menjadi etos kemudian menghasilkan sesuatu. Harusnya pesawat itu juga karena haji kita banyak, kita sendiri harus yang bikin ya. Seperti itu ya. Nah, ini dan juga kalau kita lihat kalau tidak salah ya, ketika Korea itu sedang mengalami krisis, kalau nggak salah ada Perdana Menterinya membaca innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia tidak tahu artinya, dia tanya, apa maksudnya? Sesungguhnya Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau seandainya kaum itu tidak mau merubahnya. Dengan itu dia termotivasi untuk merubah bangsanya. Dan lihat sekarang Korea seperti apa. Yuk, tidak ada salahnya apabila kita mengikuti kebaikan walaupun itu bukan dari kalangan kita sendiri. Tetap bersama kami dalam Majelis Ilmu kita Damai Indonesiaku.